Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oke. Doa akan dipimpin oleh Mas Raffi Fatoni. Silakan Mas Raffi Fatoni memimpin doa. Mas Raffi Fatoni, silakan. Nggak dengar Mas Raffi. Ya wes, siapa yang mau memimpin doa? Mas Ramadan. Mas Ramadan silakan memimpin doa. Mas Ramadan. Yo. Mas Ramadan. Silakan Mas Ramadan memimpin doa. Nggak dengar dia. Nggak dengar dia. Ya wes Mas Isam yang mimpin doa Mas Isam. Silakan. Yo. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Rodi. Oke, anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke. Kita akan langsung mulai untuk malam hari ini. Tadi rupanya ada yang mulai Zoom jam 7 sudah buka Zoom. Jadi begitu kita buka langsung mate itunya Zoom-nya. Oke. Tema number 4 for them is kind of job. Apa anak-anak? Kind of job. Macam-macam pekerjaan. Anak-anakku, di sekitar kita itu banyak pekerjaan yang dikenal untuk manusia mencukupi kebutuhannya. Do you know what is that? Siapa ini? Penjahit. Ini review kelas 3. Dr. Supri ingin review kelas 3. Ini belum ada di Popena. Ini review kelas 3 ya. Penjahit itu menghasilkan barang apa jasa? Yo. Barang. Ya. Penjahit dia itu menjahitkan baju milik orang lain, maka dia termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini namanya apa? What is that? Montir. Dia barang atau jasa yang dihasilkan? Jasa. Kalau ini apa? Farmer. Ya, farmer. Dia barang apa jasa? Jasa. Kalau ini driver. Angkot. Bukan angkot. Sopir angkot, driver ya. Driver itu menghasilkan apa? Jasa. Oke. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya nelayan apa? Tidak tahu saya, Pak. Alah. Nelayan itu mencari apa? Ikan. Ikan bahasa Inggrisnya apa? Fish. Kalau nelayan fisherman. Ya, fisherman. Oke. Oh iya, dia menghasilkan barang apa jasa? Kebakaran, Pak. Pemadam kebakaran, Pak. Fire, Pak. Barang apa jasa? Fire, Pak. Fire station, Pak. Oke, sebentar.
Oke, dia menghasilkan barang. Terus apa namanya? Nah, kok macet ya? Oke. Sekali, Pak. Sabar. Fire station. Ya, sebentar. Kok macet ya? Sinyalnya, Pak. Alma, jangan keras-keras, Alma. Jangan keras-keras. Ya, ini cermin menghasilkan barang. Kalau ini pemadam Fire station. Jasa, Pak. Jasa. Apa ini? Jasa, Pak. Garam, Pak. Jasa. Garam berarti Barang. Ya, Rambut ini gundul, Pak. Gundul, Pak. Gundul. Jasa. Ini apa namanya? Garam. Ini apa? Pekerjaannya apa? Pencipta gelas, Pak. Dari tanahnya. Apa? Apa? Menghasilkan apa ini? Ini namanya pekerjaannya apa? Garam. Enggak, pekerjaannya namanya apa? Oh ya, pembuat gerabah, dia menghasilkan ini. The policeman. Ayo. Ini apa? Pembuat tahu. Ini apa? Ayo. Ya, tukang pilot. Pembuat penjual pilot. Ya, ini kesukaan Advan ini. Ya. Ini kesukaan Ratisa juga. Ya, dia menghasilkan barang. Peter. Jasa. Kami ayam. Pelukis. Barang. Dokter. Terus, how about you? Pertama, ini apa pekerjaannya? Batu bata. Tukang batu. Memecahkan batu. Ini ada foto orang yang bekerja sebagai tukang batu. Ini dia mengumpulkan batu di kali sehari, gajinya 200.000. Berapa, Nana? 200.000. Dia mengambil apa? Apa barang yang diambil? Batu. Sekarang ini, dia dokter. Yang diambil batu juga. Yang diambil batu juga, tapi batu ginjal. Atau batu ini di dalam tubuh. Yang kalau yang ini tadi batu besar-besar. Kalau yang ini batunya kecil di dalam tubuh. Ini gajinya 1 jam itu 20 juta. 20 juta. Kalau ini 200.000, kalau ini 20 juta. Anak-anak pilih yang mana? Ini. Kalau pengen jadi dokter, nggak ngerjakan daring, nonsen, no, understand? Kalau pengen jadi dokter, ngerjakan tugas yang bagus, sering membaca, ya Mas Sultan ya, Mas Sultan, ya, Mas Sultan, ya, banyak membaca. Ini gajinya 20 juta 1 jam. Nah, kalau ini, ini apa? Ya, barang apa jasa? Barang. Tentara. Tentara. Pembuat wayang. Barang.
Jasa. Ini apa? Ayo, ada yang tahu ini pekerjaan apa? Jenis pekerjaan apa? Arsitek. Tambang. Penambang. Tambang. Ya, sekarang apa jasa? Jasa. Ya. Sekarang apa jasa? Membuat anyaman bambu. Barang. Jasa. Ya kan barang. Dapat uang, Pak. Ya, hasilnya merupakan pekerjaan. Ini apa? Ayo bikin apa? Barang. Anyam. Ya, oke. Ini apa? Membuat batik. Fotografer. Ternak. Sekarang apa jasa? Jasa, Pak. Jasa. Saya, Pak. Pekerjaan yang telah kita lihat itu semua memanfaatkan sumber daya alam. Ya, natural resources. Pekerjaan atau profesi tadi semuanya memanfaatkan sumber daya alam. Pelajaran kelas 3, sumber daya alam itu apa? Pelajaran kelas 3, sumber daya alam itu apa? Sesuatu yang berasal di alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ada air, angin, matahari, tumbuhan dan hewan. Yang tidak diperbarui ada minyak bumi, batu bara, besi, emas. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Listrik, Pak. Oh, ini untuk pembangkit listrik tenaga ombak. Ombak, Pak. Tenaga ombak. Ini juga air terjun itu tadi yang merupakan sumber untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini juga, ini gerujukan dulu sudah kita bahas ya, bendungan. Terus ini kincir air. Semuanya menggunakan air. Yang kedua, angin itu sumber daya alam yang dapat diperbarui juga. Angin itu sumber untuk kincir angin. Matahari untuk sumber energi tenaga panel surya. Panas bumi untuk pembangkit listrik ini. Kemarin kita sudah bahas panas bumi itu begini. Kemarin kan Nune belum ada diagramnya ya. Sekilas bahwa oh ini nggak usah aja lagi. Apa ini? Edamame. Ya, edamame atau kedelai itu sumber daya alam yang dapat diperbarui juga. Ada padi, ada kacang, ada jagung, ada ketela. Nah, ini ketela semua. Ini semuanya ini teh. Apa namanya nih? Karet. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Ini apa namanya? Sawit. Kopi. Ini apa? Jahe. Ini ada namanya temulawak, ada tanaman hias, ada kayu, ada ulat. Semuanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini juga. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah bahan tambang. Ini adalah tempat menambang emas, perak. Ini tempat menambang apa namanya? Batu bara, minyak bumi. Ini aspal namanya. Aspal itu merupakan olahan dari minyak bumi. Ini gas juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini batu bara, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini besi. Ini apa ini? Ya. Oke. Ini perak. Kalau yang ini gold, emas, yang ini perak. Nah, sumber daya alam itu tadi yang Mr. Supri tunjukkan itu ada bentuk tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan itu bisa berupa tanaman pertanian, perkebunan, obat, tanaman hias,
untuk bahan bangunan, bahan makanan, dan seterusnya. Hewan itu ada hewan ternak, hewan peliharaan, itu materi kelas 3. Hari ini kita akan bahas tentang kind of job. Sekarang, anak-anakku semuanya mempunyai cita-cita? Nah, cita-citanya apa? Dokter hewan. Masing-masing anak mempunyai cita-cita. Kalian posisinya seperti ini. Untuk mendapatkan atau mencapai cita-citanya, tentunya harus belajar yang rajin. Kalau ada tugas di Google Classroom, dibaca. Ada video di YouTube, ditonton. You must study hard. You must reading your book, study hard, doing your homework at home. Understand? Yes. Mempunyai cita-cita. Ya, semuanya mempunyai cita-cita. Nah, anak-anakku, semua cita-cita pekerjaan yang ada di sekitar kita, ini pasti semuanya mempunyai cita-cita ya, banyak. Kita berada di negara Indonesia, di negara Indonesia. Nah, kita tahu sebagai warga negara yang baik, apapun pekerjaan kita atau orang tua kita harus taat kepada aturan pemerintah. Pemerintah Indonesia itu, kita berada di negara Indonesia ini, dasar negaranya adalah apa? Pancasila. Ini adalah Pancasila, betul? Bukan. Ini adalah Garuda Pancasila. Nah, ini dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ini adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu memiliki sayap yang jumlahnya 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ada 8 ekornya, ada 45 bulu di leher dan juga kakinya. Artinya ini menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 17 dilambangkan 17 jumlah sayapnya, 8 di ekornya, 45 di mana ini? Leher. Di leher. Nah, ini Garuda Pancasila itu membawa perisai bergambar lambang sila dari Pancasila. Dia memegang pita ini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini diambil dari kitab Sukasumaki karangan Empu Tangkular abad ke-14. Diambil dari kitab karangan Empu Tangkular abad ke-14. Ya. Namanya kitabnya Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi Nah, mari kita lihat satu persatu. Oke, sekarang dibuka bupenanya halaman 9. Open your bupena page 9. Open your bupena page 9. Yang 4B, ya 4B. Jangan pilih A. Ya 4B. Ya 4B. Oke, 4B di halaman 9. Di sana ada lambang sila pertama. Sila pertama lambangnya apa anak-anakku? Bintang. Bintang warna apa? Warna kuning. Emas. Menunjukkan sikap kerohanian masyarakat Indonesia. Ya,
Pengamalan sila pertama itu hubungannya dengan agama. Yang pertama, percaya kepada Tuhannya masing-masing. Yang orang Islam, Tuhannya ya Allah. Orang Kristen, Katolik, Tuhannya Yesus. Orang Hindu, Tuhannya Sang Hyang Widiwasa, dan seterusnya. Sebagai umat beragama, kita harus mengimani atau percaya kepada Tuhannya kita masing-masing. Ya, kita sebagai umat Islam harus percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, yang kedua, beribadah sesuai keyakinan. Kita tidak boleh mengganggu teman-teman kita yang beragama Nasrani, yang beragama Buddha. Kita tidak boleh mengganggu. Saatnya mereka ingin beribadah di hari Ahad, kalau kita kan Ahad pagi, pengajian Ahad pagi. Teman-teman kita yang Nasrani pergi ke gereja, ya biarkan, kita menghormati, ya, namanya beribadah sesuai keyakinan, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, tolong menolong memiliki meski berbeda agama. Tapi untuk yang terakhir perlu diingat, tolong didengarkan yang terakhir ini, tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Misalkan gini, tetangga kalian ada yang Nasrani, suatu saat akan ada Natalan di tempat tetanggamu itu, kamu diminta untuk katakanlah menyalakan lilin untuk acara Natalan, itu tidak boleh. Meskipun itu namanya tolong menolong. Kita harus tahu yang namanya tolong menolong di sini, misalkan, oh tetangga kita yang Nasrani sedang sakit, butuh diantar kita menolong, itu wajib menolong. Ya, tapi kalau urusan tentang ibadah, kita tidak boleh mencampur adukan. Oke? Misalkan kamu kan temanku, ayo ajak ke mana, ke gereja misalkan, itu enggak tahu, kamu bilangnya saya hormati, tapi ini adalah aturan agama masing-masing. Anak-anak tahu ya artinya tolong menolong di sini yang memiliki perbedaan agama ya. Temennya yang Nasrani harus kita hormati, harus kita hargai pendapatnya, harus kita tolong jika membutuhkan pertolongan. Paham anak-anak? Oke. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya harus rukun. Ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling olok, harus menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita sebagai masyarakat, kalau teman tetangganya ada yang Nasrani, kita harus menghormati. Paham anak-anak? Oke. Nah, ada di Bu Pena itu ngomongin tentang jujur. Jujur itu merupakan salah satu pengamalan sila yang ke-1. Ya, berkata terus terang itu jujur, prok. Berkata tidak bohong itu jujur, prok. Berkata terus terang tidak konek saat ulangan, tidak bohong itu jujur. Nah, itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Sila yang kedua lambangnya apa ini anak-anak? Rantai. Ada yang kotak dan juga yang lingkaran. Melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Semuanya bangsa Indonesia ini harus bersatu. Karena bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana pengamalan sila kedua? Saling mencintai, saling menghormati, tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu apa? Menghargai perbedaan agama. Ya, tenggang rasa itu toleransi. Tenggang rasa itu menghormati perasaan orang lain. Itu namanya tenggang rasa. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh misalkan teman kita ada yang kesusahan, membantu. Itu adalah pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab. Beradab. Yang ketiga, open your pupena page 51. 51 ya. 51. Di sana ada pohon beringin sebagai lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini pohon beringin itu pohon yang rindang, artinya dia menunjukkan bahwa Pancasila itu merupakan tempat berlindung seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar negara kita. Kemudian di sana ada akarnya yang panjang, itu menunjukkan dan banyak, itu menunjukkan aneka ragamnya suku, adat, ras, agama yang ada di Indonesia. Oke, pengamalan sila ketiga berteman dengan siapa saja, menghormati guru di sekolah, menghargai teman, itu merupakan pengamalan sila yang ketiga. Langsung, ini ada pengamalan sila ketiga. Sekarang yang keempat, ini sebenarnya adalah materi tema yang kelima, tapi Mr. Supri sampaikan ya, besok tema 5 nggak usah diulangi lagi. Ini adalah kepala banteng, sila yang keempat. Anak-anakku, banteng itu adalah hewan yang sering berkumpul, maka menjadi lambang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contoh pengamalannya adalah saat bermusyawarah, menghormati orang yang sedang berpendapat, menyelesaikan masalah dengan baik-baik, tidak memaksakan tindak, menerima hasil musyawarah, itu adalah hasil ini. Ini musyawarah namanya. Nah, sila yang kelima adalah padi dan kapas. Ini ya, padi, ini kapas. Siapa yang pernah lihat pohon padi? Saya. Siapa yang pernah lihat pohon kapas? Saya. Pohon kapas ini tadi kayak gini. Kalau kapas tuh yang kayak gini. Yo, siapa yang pernah lihat kayak gini? Ini pohonnya pendek-pendek, itu menghasilkan kapas sebagai apa namanya lambang dari sila ini. Ya, ini bagian ini. Nah, ini kapas. Mister, di rumahku adanya kapas yang kayak gini. Ini namanya kapuk. Pohon randu beda lagi. Ini pohon randu yang di dalamnya ada kapasnya. Ini yang kayak gini kapas, pohon kapas itu kayak gini. Kalau kayak gini namanya pohon randu. Oke, Randu. sila kelima. Jadi apa namanya pengamalan sila kelima? Sila kelima itu dia gotong royong, itu sila kelima. Oke, selesai pelajaran civic PKN kita akan lanjut. Namun sebelumnya Mr. Supri ingin putarkan muter lagu dulu. Iklan dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, iklan dulu. Nah. Ya, nanti habis ini kelihatannya mati lagi nih. Apa itu? Zoom. Iklan dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Bernat. Ya, Mas Isam jangan ngantuk dulu ya. Aneh Pak, jatuh kok kayak gitu Pak. Ini anu nih nggak bisa dibukain. Apa itu?
Aneh ya tiba kayak ngono. Payung. Halo, payung iso diganti. Payung yang benar. Payung yang benar. Pakai payung. Aneh. Berhasil dia. Dua jam lagi. Tidak membawa keberuntungan, Pak. Kata Pak, itu kata baru ikan. Iya, sampai jam 10. Yang tadi kan dia nggak bisa buka, ini bisa buka. Nah, apa itu namanya? Payung. Nanti ketabrak, Pak. Nanti ketabrak, Pak. Oh iya? Wih, bisa dia. Oh my god. Berhasil dia. Wow, kena. Ya, dia udah. Oke. Ya, apa namanya? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Iya. Sampai di mana tadi? Pancasila, Padi. Oh ya, kita sampai ke materi yang kedua setelah civic yaitu bahasa Indonesia. Ini Mr. Supri hanya mengulas cepat saja ya, mengulas cepat saja bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak profesi di sekitar kita. Salah satunya ada namanya penulis buku, ada penyair, ada sastrawan, hubungannya dengan tulis-menulis. Nah, kita sebagai orang yang menikmati hasil pekerjaan mereka, yang membaca bukunya, yang membeli bukunya, itu ada istilahnya namanya mengulas isi buku sastra. Mengulas itu artinya apa? Menjelaskan isinya, menilai, memberi pendapat terhadap buku yang dibaca. Yang diulas apa saja? Judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, inti bukunya isinya apa saja, manfaat cerita, dari dalamnya apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, kita tahu unsur-unsur cerita itu ada tema, ada alur. Alur itu jalan cerita. Jalannya cerita misalkan habis perkenalan, dia berjalan ke sana, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian damai, kayak gitu namanya alur cerita. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan suasana. Di sana waktu misalkan pada suatu waktu pagi, tempat di halaman rumah.
suasana di pagi yang dingin. Nah, itu. Tokoh itu di buku Bepena ada utama dan pembantu. Utama itu sering muncul. Pembantu ya. Apa? Apa baru nyala? Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Di sini ada amanat. Amanat itu pesan atau nasihat di dalam cerita. Kalau kalian membaca sebuah cerita, pesan dari yang kita baca itu apa? Itu namanya amanat. Itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang sudah kalian lihat kemarin itu ada cerita kayak gini. Ini cerita tentang apa ini ya? Ayo yang sing di Raja Parkit. Pinter. Bagaimana sifat Raja Parkit? Sifatnya bagaimana? Cerdik. Tokoh yang Bijaksana. Selain Raja Parkit apa saja? Burung Parkit. Terus siapa lagi? Rakyat Parkit. Oh, rakyat Parkit boleh lah. Oke, kita lanjut ya. Nanti waktunya ada keburu malam. Yang kedua cerita apa ini? Bu judul apa kemarin yang sudah kalian baca? Ayo. Kura-kura dan kelinci. Bagaimana sifat kelinci? Sambang. Bagaimana sifat kura-kura? Baik. Oke, balapannya menang kelinci ya. Oke, kemarin balapannya menang kelinci ya. Enggak, Pak. Kura-kura. Yang ketiga, ayo cerita tentang apa ini? Serigala yang tamak. Oke, anak-anak ini mau mati zoomnya ya. Mau mati zoomnya. Enggak apa-apa setelah ini gabung sekali lagi ya. Ya, oke. Jangan tidur dulu ya. Ya, sabar ya. Ya, oke. Jangan tidur dulu. Sebentar. Sabar ya. Ini mau mati lagi.